Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri, dan setiap pertemuan di antara kita insya Allah memiliki manfaat yang besar bagi semakin akrabnya kita, terutama yang tergabung dalam Tuhan atau para penuntut ilmu di dalam lembaga dakwah Surakarta, atau yang tergabung dalam penelitian kajian-kajian di dalam lembaga dakwah Surakarta. Ikhwani rahimani wa rahmatullah, kalau kita terjun di lapangan dan kita adalah orang-orang yang senantiasa terjun di lapangan dakwah, kita punya kegiatan kajian yang banyak, punya agenda-agenda, punya keinginan-keinginan yang besar untuk memberikan petunjuk kepada umat supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus, maka kita akan merasakan betapa perlunya kita kepada takwa. Semakin kita terjun ke lapangan, maka kita akan semakin merasa bahwa kita sangat membutuhkan kepada takwa. Sebab di lapangan banyak masalah, banyak friksi, banyak persoalan, banyak potensi-potensi yang mengandung perbedaan pendapat. Saya tidak mengatakan perselisihan, tapi perbedaan pendapat itu semuanya menuntut kita untuk semakin bertakwa. Tanpa kita dasari dengan takwa Allah, rasa-rasanya kita tidak akan bisa memahami persoalan, kita tidak akan bisa bersatu, dan kita akan berpotensi untuk semakin berselisih pendapat. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada antum semuanya yang hadir, cobalah mari kita tanamkan ketakwaan ini pada diri kita, takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bil awwalin wal akhirin, baik kepada generasi manusia pertama hingga generasi manusia yang terakhir. Wasiat
yang diberikan tidak hanya kepada orang-orang mukmin saja, tapi juga kepada orang-orang awam. Wasiat yang juga ditujukan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya kami, yang dimaksudkan kami di sini kami Allah. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan kami telah berwasiat kepada kamu agar hendaknya bertakwalah kalian kepada Allah. Wasiat yang diberikan kepada ahlul kitab sebelum kita, dan wasiat yang ditujukan kepada kita, yaitu wasiat ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah juga berwasiat kepada seluruh manusia dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kamu kepada Rabb kamu, Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian diciptakan istrinya, kemudian dari keduanya tersebar manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Ini wasiat Allah kepada seluruh umat manusia. Pada kaum mukminin Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang lurus, yang benar. Jangan berkata yang tidak lurus. Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi wasiat takwa ini wasiat berharga yang sangat bernilai, karena orang tanpa takwa tidak akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Dia tidak akan menjadi manusia hidup yang sebenar-benarnya. Maka orang harus bertakwa kepada Allah dan harus melandasi seluruh kegiatan hidupnya dengan takwa. Dimanapun kita berada, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan kita sebagai doa itu lebih membutuhkan lagi kepada takwa. Di lapangan kita sering mengalami benturan-benturan. Kadang kita diselewengkan oleh satu kepentingan, sehingga kita atas nama dakwah ilallah, tapi sebenarnya kita sedang memuaskan diri sendiri. Makanya kadang kita lupa ada satu kegiatan dilakukan oleh orang lain, kita merasa gak enak. Seharusnya kan kita harus merasa enak kalau ada kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, supaya orang yang mungkin tidak tersentuh oleh kita tersentuh oleh kawan kita di tempat yang lain. Lah adanya LDS ini kan dimaksudkan supaya kompak ya kegiatan dakwah di Solo dan sekitarnya, meliputi Sragen, Klaten dan sekitarnya, itu supaya kegiatan dakwah ini kompak. Kita harapkan kehadiran kita itu mempersatukan
sebagaimana kehadiran Islam itu mempersatukan umat, maka kehadiran kita sebagai kepanjangan tangan daripada generasi terdahulu untuk menyampaikan Islam juga menjadi pemersatu umat. Kehadiran kita justru tidak memecah-pecah dan mengkotak-kotak di antara umat. Nah, di situ pada saat demikian kita sangat butuh kepada takwa Allah. Maka kita jadikan sebagai landasan. Takwa ini kita jadikan sebagai landasan untuk segala kegiatan kita. Kita ukurlah semua kegiatan. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini dasarnya takwa Allah atau tidak? Kita insya Allah bisa merasakan. Kalau ada rasa iri, mengapa kegiatan ini nggak bisa jalan? Mungkin kalau saya lakukan akan bisa jalan. Kita akan tahu sebenarnya apakah yang saya lakukan ini dasarnya takwa Allah ataukah gak rela kalau kegiatan ini sampai ditangani oleh orang lain. Nah, di sini ketakwaan itu akan mendorong kita semuanya untuk siap membicarakannya di dalam forum. Sebab kalau tidak ada musyawarah, tidak ada pembicaraan, maka nanti mungkin orang akan jalan masing-masing dan akhirnya potensi untuk orang tergelincir dari takwa itu akan besar. Dan saya ingin mengulang-ulang satu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang tokoh sahabat yang mulia yang pernah diboncengkan oleh Nabi SAW di atas seekor himar, yang menunjukkan Mu'adz ini mempunyai kedudukan mulia di sisi Rasulullah SAW. Wa huwa amamul ulama fi ratwa. Di hari akhirat, di hari kiamat, Mu'adz bin Jabal ini posisinya ada di paling depan di antara para ulama. Syaratnya di rotwah, satu rotwah ada di depan para ulama. Para ulama, kata seorang ulama, berbeda penafsiran tentang pengertian rotwah. Ada yang mengatakan rotwah itu adalah khutbah, satu langkah dia ada di hadapan para ulama yang lain. Ada yang lain mengatakan rotwah ini adalah diromyatis saham, sejauh jarak tembakan anak panah di berapa ratus meter ada di hadapan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa birotwah adalah timatil basar, sejauh mata memandang. Jadi kedudukan Mu'adz bin Jabal itu sangat mulia sampai mengalahkan kedudukan ulama-ulama yang lain. Dan Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika hendak diutus ke Yaman. Pesannya singkat, ada 3 pesan. Yang pertama, ittaqillah ayyuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang akan bisa menghapuskan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang hasan, yang indah, yang bagus. 3 pesan Rasulullah SAW disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal di dalam hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain-lain. Dan hadis ini menurut ulama adalah sahih bisyawahidih, sahih berdasarkan syahid-syahidnya. Ini
Rasulullah SAW berpesan supaya bertakwa kepada Allah. Padahal Quran dijaga kurang apa lagi statusnya yang luar biasa tinggi, kemudian soleh, juga alim, kurang apa lagi. Tapi Rasulullah masih berpesan, berwasiat supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada iman. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, baik ketika di hadapan orang banyak maupun ketika sendirian. Karena pengertian haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada hanya ada dua tempat. Dimanapun kamu berada hanya ada dua tempat. Tempat ketika kamu sendiri dan tempat ketika kamu berada bersama orang banyak, terbuka di hadapan orang banyak. Nah, di tempat itu kamu harus bertakwa. Haitsu ma kunta. Ini pesan Rasulullah kepada Mu'adz. Ketika seseorang di hadapan orang banyak bisa bertakwa, maka dia juga harus bisa bertakwa ketika dia sendirian. Karena berbeda dua kondisi ini. Orang mungkin lebih mudah bisa bertakwa kepada Allah ketika di hadapan orang banyak. Tapi jarang orang yang bisa bertakwa ketika sendirian. Nah, di sini dituntut untuk lebih merenungkan diri ketika sendirian, untuk bagaimana caranya tidak keluar dari lingkup takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bahwa sabda Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ini juga berlaku untuk kita semuanya. Mu'adz yang seperti itu saja itu harus bertakwa kepada Allah, apalagi kita lebih butuh lagi kepada takwa, baik ketika kita di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendirian. Dan sendirian, ketika kita dalam keadaan sendirian itu lebih berpotensi untuk keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi sendirian ini kita butuh untuk sangat-sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat kepada takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup saya ini untuk apa sih? Kegiatan ini untuk apa sih? Apakah untuk mencari nama pribadi? Untuk supaya kita tersohor? Untuk supaya LDS itu tersohor? Dan siapa yang menangani LDS supaya tersohor? Dan saya adalah bagian LDS yang tersohor? Atau maksudnya untuk apa? Maksudnya kita punya kegiatan dengan LDS ini untuk bermanfaat untuk orang lain, atau untuk bermanfaat demi kepentingan nama kita. Di situ kita perlu untuk senantiasa berpikir terus-menerus. Ketika kita sendirian, cobalah kita merenung. Sebenarnya apa sih kita mempunyai kegiatan-kegiatan seperti ini? Untuk kepentingan kita dalam arti supaya kita mendapatkan pahala sebesarnya dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, atau sekedar untuk kepentingan kita supaya kita dapat nama. Nah, ini kita membutuhkan ketakwaan. Dan Mu'adz yang mau dikirim ke Yaman di kalangan ahli kitab dipesan wanti-wanti oleh Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, ini keharusan yang harus kita sadari. Artinya kita lakukan dengan penuh kesadaran takwa. Sebagaimana yang sering saya katakan bahwa, atau banyak disinggung oleh Rasulullah SAW dan banyak disinggung oleh para ulama, bahwa al-khata' wal ikrah wal nisyan asqatahu mahmudun ar-Rahman. Kesalahan, paksaan dari pihak lain, lupa, itu tidak dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat manusia itu kadang-kadang lupa. Sifat manusia kadang-kadang salah, sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'.
Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam pasti salah. Pasti salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Maksudnya orang diberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan orang berusaha untuk takwa, tapi tidak mungkin orang akan bisa meraih takwa 100%. Suatu saat dia terjerumus dalam kesalahan. Suatu saat dia melakukan penyimpangan terhadap pesan takwa ini. Karena dia manusia tidak akan keluar dari lingkupnya sebagai manusia, kecuali Nabi maksum. Selain Nabi tidak ada yang maksum. Meskipun kita sudah diberi wasiat sungguh-sungguh untuk bertakwa dan kita berminat sungguh-sungguh untuk bertakwa, tapi kadang-kadang tetap terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwab. Untuk itu maka Nabi menyusuli dengan sabdanya berikut dalam wasiat tersebut, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik akan bisa menghapuskan perbuatan yang buruk. Karena gak mungkin orang semuanya selama hidupnya mulus takwa, terus gak mungkin dia akan sering terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa dan kekeliruan. Tapi ketika seseorang menyadari bahwa dia salah, maka harus segera ikuti kesalahan itu dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Artinya menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi harus diikuti segera. Kata ulama, mengapa Nabi mengatakan atbi', ikuti? Karena kata-kata ikuti itu menunjukkan segera, bukan nanti dululah, masih ada kesempatan. Jadi kalau kita sadar mengapa kita mengadakan kegiatan ini kok bisa tabrakan tanpa ada pembicaraan sebelumnya, sehingga kegiatan akhirnya masing-masing merasa saya lah yang paling berhak misalnya. Yang sana juga merasa yang paling berhak adalah saya. Yang sini mengatakan yang paling berhak saya, kemudian yang sini lagi yang paling berhak saya. Itu kalau merasa bahwa itu satu kekeliruan, segera diikuti dengan hasanah, segera kumpul dan koordinasi sehingga terjadi maslahat yang lebih baik lagi. Atau kalau memang masing-masing harus ada kegiatan dalam hari yang sama, jam yang sama, ya nggak apa-apa asal ada pembicaraan terlebih dahulu untuk mengurangi kemungkinan orang terjerumus dalam kekeliruan. Kalau keliru, segera lakukan perbaikan. Atbi' as-sayyi'atul hasanah tamhuha. Tapi kekeliruan bukan hanya itu saja. Kekeliruan yang kita lakukan itu banyak sekali. Banyak sekali kekeliruan yang kita lakukan. Kekeliruan di dalam rumah tangga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Kadang-kadang kita sering keliru dalam hal seperti ini. Berhubungan dengan istri salah, ya. Mestinya kita nggak perlu keras-keras, ternyata terlanjur keras. Terhadap anak, mestinya nggak usah membentak-bentak, baru kita sadari. Padahal dengan bahasa yang lain masih bisa. Kenapa saya keluarkan bahasa ini? Nah, itu segera perbaiki. Dan kalau di dalam syariat untuk memperbaiki kesalahan itu ada dua, ya. Kata ulama, untuk memperbaiki kesalahan itu ada dua cara. Ada kesalahan tertentu, memperbaikinya harus dengan cara
tertentu. Kesalahan umum memperbaikainya dengan kebaikan-kebaikan yang bersifat umum. Kita salah, misalnya salah menyebut, tapi di sini mungkin jarang terjadi gitu ya. Contohnya mungkin ada dalam Al-Quran, misalnya lihat, tahu ya lihat. Jadi mengatakan kepada istrinya bahwa punggungmu seperti punggung ibuku, makanya disebut sebagai lihat. Maksudnya mengatakan kalimat itu tujuannya adalah untuk memisahkan istri, dilihat. Ini satu kesalahan dan perbuatan yang tidak diperkenankan sesungguhnya secara syariat. Tapi kalau itu terjatuh, terlanjur dilakukan, maka harus ada kifarat. Harus ada kifarat untuk membebaskan seseorang dari kesalahan tersebut. Itu kesalahan. Atau misalnya seseorang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, untuk membebaskannya harus membayar dia, misalnya harus dengan cara tertentu, umpamanya kebutuhan di jalan. Ini orang orang gaya sekali naik motor, kenceng, kita kejar dia, akhirnya karena kita agak dongkol, terserempet dikit, jatuh dia. Jangan-jangan itu malah syukur ya, dia mirip dengan kesengajaan. Sedangkan tidak sengaja saja ada dia bisa ada sampai mati misalnya, karena lantaran kita kejar, akhirnya dia mengejar kita, terus kita sedikit pepet, akhirnya dia ditabrak mati. Kan bisa masuk dalam kategori apa? Pembunuhan tidak sengaja. Harus bayar kifarat, bayar dia untuk membebaskan kita supaya lepas dari dosa atau lepas dari kesalahan. Ada, itu salah satu contoh. Jadi ada perbuatan-perbuatan salah yang harus kita tebus dengan cara-cara tertentu seperti kifarat, atau menyembelih binatang korban ketika dibuka melakukan ibadah haji, atau misalnya yang lain-lainnya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan yang kita perlu untuk kita bebaskan dengan cara melaksanakan hasanat secara mutlak, selama itu bukan merupakan perbuatan besar. Maka segala hasanat yang kita lakukan, termasuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, kemudian Ramadan, puasa Ramadan, itu adalah hasanat yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara amal-amal hasanat tersebut, selama bukan dosa besar. As-salawatul khams wal jumu'ati ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Maksudnya dosa-dosa yang lain yang bukan dosa besar yang dihapuskan dengan amalan-amalan tersebut. Maka ulama mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa yang wajib dosa besar itu akan diampunkan oleh Allah apabila bertaubat. Kalau tidak bertaubat, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita perlu untuk bertakwa. Ketika kita sadar bahwa takwa kita tidak akan mulus untuk bisa bertakwa, maka kita harus siap untuk banyak melaksanakan hasanah. Hasanah itu bentuknya banyak sekali. Ada amalan-amalan fisik, ada niat yang baik, termasuk juga tenaga kita membantu orang lain, mungkin harta kita untuk
membagi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah pesan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita pergauli manusia dengan akhlak yang baik, dan kita sebagai dai itu sangat memerlukan sikap dan perangai yang baik, sangat memerlukan akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW disifati bahwa kana khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran, maka kalau kita mengaku sebagai pengikutnya, kita juga harus berusaha semampu kita menurut kemampuan yang ada pada kita untuk berakhlak yang mulia. Bagaimana caranya orang bisa mengikuti ajaran yang benar, kita sampaikan yang hak, dan kita mempunyai semangat yang tinggi bagaimana orang itu bisa mengikuti ajaran yang hak. Ini bukan asal menyampaikan ini hak harus saya sampaikan, ini kebatilan harus saya katakan ini batil. Bukan semata-mata itu, tapi bagaimana caranya orang itu paham dan kemudian mau mengikuti akhlak dan meninggalkan kebatilan. Di situ dibutuhkan akhlak yang mulia. Dan al-'adah muhakkamah, kebiasaan yang terjadi di suatu tempat itu diakui sebagai standar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Adat setempat itu bisa diakui sebagai landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Umpamanya kalau di Jawa itu ada bahasa kromo, kromo sedang, kromo pinggir. Kalau memang itu menyebabkan orang jadi masuk ke dalam kebaikan, apa salahnya kita gunakan? Kalau unggah kukuh di Jawa ini memang bermanfaat, menyebabkan orang masuk ke dalam kebenaran, apa salahnya kita lakukan? Kan perlu unggah kukuh yang seperti itu. Bagaimana cara berbicara kita kepada orang yang lebih tua, sepantan dan lain sebagainya. Orang kalau disakiti hatinya tidak akan mau, maka kita bagaimana caranya menyusun kata-kata yang akhirnya tidak menyakiti orang lain. Bagaimana kita merangkai sikap sehingga sikap kita itu tidak menyebabkan orang tersinggung oleh kita. Intinya kita meniru bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita usahakan bahwa kehadiran kita adalah untuk memberi petunjuk kepada umat supaya umat kembali pada ajaran yang hak yang benar. Dan kita galak persatuan di antara kita karena ayat Al-Quran maupun hadis sangat banyak yang menekankan kita supaya bersatu. Di antara kita sesama Ahlussunnah wal Jamaah bersatu. Ya, misalnya al-muslim akhul muslim, atau hadis yang lain misalnya al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, atau mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Itu banyak hadis yang menekankan supaya kita menjalin, mempersatukan hubungan di antara kita, terutama sesama kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, perumpamaan seorang kaum mukminin, hubungan satu sama lain itu laksana sebuah jasad. Apabila satu anggota tubuh kita mengeluh karena sakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit, baik ketika dia tidak bisa tidur atau ketika merasa demam. Andai kata kaum mukminin tidak seperti ini, perasaannya seperti yang
mulia antara lain Muhammad bin Jabal. Maka kita lebih layak lagi untuk bertakwa kepada Allah karena kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, yang banyak memiliki kesalahan. Maka kita sangat-sangat butuh kepada takwa. Setelah itu kita juga butuh untuk melakukan hasanat baik dengan fisik, dengan hati maupun dengan apa saja yang kita miliki, termasuk dengan harta kita. Kemudian kita juga perlu untuk berakhlak mulia. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat juga untuk para hadirin sekalian. Nasallallahu alaihi wa sallam.